Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membahas mengenai analisis keuntungan usaha dagang menggunakan data hitung sebagai model prediksi. Kelompok 1 terdiri dari Alia Tricahyana, Amelia Rahmawati, Fauzia Mariani, Sarah Trias Mustika, dan Tasya Salsabila Arta. Pembagian tugas dalam pengolahan data, Alia mencari mengenai data penjualan, jumlah penjualan, harga jual, dan pendapatan dari penjualan. Amelia Rahmawati mencari mengenai pembahasan data biaya, keuntungan usaha, dan kesimpulan. Fauzia Mariani mengenai tujuan 3 dan keempat dan saran. Sarah Trias Mustika mengenai profil usaha dan data biaya. Tasya Salsabila Arta mengenai tujuan yang pertama dan kedua, contoh soal dan jawaban. Pembagian tugas dalam pembuatan video. Alia Tricahyana pembahasan tentang data penjualan, jumlah penjualan, harga jual, dan pendapatan dari penjualan. Amelia Rahmawati pembahasan tentang data biaya, keuntungan usaha, dan kesimpulan. Fauzia Mariani pembahasan mengenai tujuan yang ketiga dan yang keempat, dan saran. Sarah Trias Mustika pembahasan mengenai profil usaha dan data biaya. Tasya Salsabila Arta pembahasan mengenai tujuan yang pertama dan yang kedua, contoh soal dan jawaban, dan editor. Di sini saya akan menjelaskan profil usaha yang kelompok kami analisis. Nama usahanya yaitu Es Teh Poci. Nama pemilik usaha ini adalah Bapak Saipudin. Es Teh Poci ini beralamat di Jalan Rongowaluyo, Puserijaya, Teluk Jambe Timur yang persis depan Idolmart UBP. Usaha ini berdiri sejak 2017 dan di sini kita menyangkut pautkan nomor telepon pemilik usaha Es Teh Poci ini. Nomor teleponnya yaitu 0815 8444 8471. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis potensi keuntungan. Menilai bagaimana keuntungan usaha dagang dapat diprediksi dan dianalisis berdasarkan pola-pola yang ada menggunakan konsep deret hitung. Hal ini membantu pemilik usaha memahami bagaimana keuntungan bisa berkembang seiring waktu dengan asumsi kondisi yang stabil. Tujuan yang kedua membantu perencanaan keuangan. Memberikan gambaran yang jelas mengenai perencanaan keuntungan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, sehingga memungkinkan pemilik usaha untuk merencanakan strategi finansial yang lebih matang. Menentukan strategi penjualan. Dengan menggunakan model deret hitung, analisis ini dapat memberikan wawasan terkait jumlah penjualan yang perlu dicapai untuk meningkatkan keuntungan secara bertahap atau untuk mencapai target tertentu dalam periode waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengoptimalkan keputusan bisnis. Memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik, seperti penetapan harga, pengelolaan stok, dan keputusan ekspansi usaha berdasarkan proyeksi keuntungan yang dihasilkan dari model deret hitung. Data. Dalam analisis keuntungan usaha dagang menggunakan deret hitung sebagai model prediksi, ada beberapa data yang perlu dikumpulkan dan diolah. Deret hitung sendiri adalah sebuah urutan angka yang memiliki perbedaan tetap antar angkanya, yang bisa digunakan untuk memprediksi tren atau pola keuntungan usaha dalam periode tertentu. Berikut ini adalah jenis-jenis data yang umumnya akan diolah dalam analisis seperti ini. Yang pertama, data penjualan. Data penjualan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, jumlah penjualan, data jumlah yang terjual dalam 4 minggu. Yang kedua, harga jual, harga barang atau jasa yang dijual pada setiap transaksi. Yang ketiga, pendapatan dari penjualan, total uang yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya ada data biaya. Yang pertama ada biaya tetap, biayanya yang tidak berubah meskipun volume penjualan berubah, seperti biaya sewa, gaji pegawai tetap, dan biaya administrasi. Yang kedua ada biaya variabel, biaya yang bergantung pada jumlah unit yang terjual seperti biaya bahan baku, biaya produksi, dan ongkos kirim. Lalu yang ketiga ada total biaya, gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel dalam periode waktu yang tertentu. Selanjutnya ada keuntungan usaha.
Keuntungan usaha di sini ada dua, yaitu keuntungan kotor, selisih antara pendapatan penjualan dan biaya langsung atau biaya variabel yang terkait dengan produksi barang atau layanan. Lalu yang kedua ada keuntungan bersih. Keuntungan setelah dikurangi semua biaya atau biaya tetap dan biaya variabel. Pengolahan data atau perhitungan dan hasil. Pada minggu pertama, jumlah terjual es teh poci 1.630 cup dengan harga jual per cupnya 5.000. Pada minggu kedua, jumlah terjual 1.640 cup. Pada minggu ketiga, jumlah terjual 1.650 cup, dan pada minggu keempat, jumlah terjual 1.660 cup. Baik, masih di pengolahan data atau perhitungan dan hasil. Total pendapatan dari penjualan, pendapatan per minggu, pada minggu ke-1, Rp8.150.000, pada minggu kedua, Rp8.200.000, pada minggu ketiga, Rp8.250.000, pada minggu keempat, Rp8.300.000. Total pendapatan selama 4 minggu, Rp8.150.000 ditambah Rp8.200.000 ditambah Rp8.250.000 ditambah Rp8.300.000. Jadi total pendapatan selama 4 minggu Rp32.900.000. Di sini ada pengolahan data perhitungan dan hasil. Yang pertama, ada biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari biaya sewa dan biaya gaji pegawai. Biaya sewa ini perharinya Rp22.000. Jadi, Bapak Saifuddin membayar biaya sewa ini selama seminggu ialah Rp154.000. Dan biaya gaji pegawai dalam seharinya itu Rp50.000. Jadi, Bapak Saifuddin membayar biaya pegawai selama seminggu ialah Rp350.000. Nah, di sini terdapat biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu dalam seharinya Rp500.000. Jadi Bapak Saifuddin mengeluarkan biaya bahan baku selama 1 minggu ialah Rp3.500.000. Nah, kita menghitung total biayanya ialah biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap ialah Rp504.000 dan biaya variabel Rp3.500.000. Jadi di jumlahnya total biayanya adalah Rp4.004.000. Di sini ada contoh soal bagaimana mencari keuntungan menggunakan data hitung. Usaha es teh poci menghasilkan keuntungan sebesar Rp4.146.000 pada minggu pertama. Dan setiap minggu keuntungan meningkat sebesar Rp50.000. Berapa total keuntungan selama 4 minggu? Jawabannya diketahui A sebagai suku pertama Rp4.146.000, B sebagai pembeda Rp50.000, N sebagai indeks suku yaitu 4, ditanyakannya S4. Total keuntungan selama 4 minggu. Untuk penyelesaiannya kita dapat menggunakan rumus deret hitung berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali 2 dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali B. S4 sama dengan 4 per 2 dikali 2 dikali Rp4.146.000 ditambah 4 kurangi 1 dikali Rp50.000. S4 sama dengan 2 dikali 8.292.000 ditambah Rp150.000. S4 sama dengan Rp16.884.000. Jadi keuntungan usaha es teh poci selama 4 minggu adalah Rp16.884.000. Jadi kesimpulannya, selama 4 minggu berjualan es teh poci dapat memperoleh untung sebesar Rp16.884. Setiap minggu keuntungannya dapat naik hingga Rp50.000. Jadi semakin lama si pemilik makin banyak mendapatkan keuntungan. Dengan analisis ini, pemilik usaha dapat memahami dengan jelas struktur biaya dan penjualan dan pertumbuhan keuntungan setiap minggu, sehingga perencanaan bisnis dapat lebih strategis. Dari data usaha es teh poci, kita tahu bahwa usaha penjualan teh poci tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sehingga usaha teh poci ini mendapatkan keuntungan terus-menerus. Yang perlu diperhatikan dalam usaha teh poci ini adalah mengenai bagaimana berproduksi minuman es teh yang berkualitas, mengembangkan inovasi rasa, dan kemasan produk yang agar lebih menarik perhatian pelanggan. Berikut merupakan dokumentasi kami saat
mewawancarai pemilik usaha. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.